Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sembari kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita melanjutkan kajian fikih muamalat, masih membicarakan tentang jual beli. Terakhir malam kemarin kita membahas tentang syarat benda yang diperjualbelikan ataupun objek yang dijadikan untuk jual mata benda untuk dijual beli. Syarat yang pertama harus suci atau minimal benda najis tapi mungkin untuk disucikan, seperti pakaian bernajis disucikan, disucikan bisa. Kemudian yang selanjutnya syaratnya harus bermanfaat. Juga syaratnya harus benda itu harus mungkin untuk diserahkan ke si pembeli. Jangan sampai kita menjual benda yang sudah hilang ataupun benda yang sudah dicuri, tidak sah. Karena si pembeli tidak mungkin menerima itu barang setelah ia beli. Kemudian syarat juga si penjual memiliki hak terhadap benda itu untuk dijual. Penyebabnya dia memiliki hak karena yang pertama atas dasar kepemilikannya, karena memang barang itu adalah milik dia, ataupun bukan milik dia tapi dia memiliki hak karena ia sebagai wakil. Karena yang punya barang mewakilkan dia untuk menjual barangnya. Ataupun yang terakhir, karena ia diberikan hak oleh syariat. Seperti misalkan orang tua yang memegang, yang mengurus harta anaknya. Nah, untuk keperluan anaknya, misalkan untuk makan, minum, beras anaknya, ini bapak sekarang mengambil harta anaknya untuk membeli beras. Nah, itu dibolehkan. Walaupun sebenarnya itu uang bukan milik bapak itu, dan bapak itu bukan wakil dari anak, tapi beliau memiliki hak karena beliau sebagai wali. Beliau sebagai wali untuk anak tadi. Syarat yang terakhir, sehingga kalau misalkan kita menjual harta orang lain, kita menjual harta yang enggak ada hak kan sama sekali, kita milik kita bukan, diwakilkan ke kita juga bukan, kemudian kita juga bukan wali dari yang mempunyai harta tadi. Misalkan kita ambil harta orang lain kita jual, sah atau tidak? Tidak sah. Nah, yang terakhir, si penjual dan pembeli harus mengetahui benda yang dijual. Apabila benda itu memang terpisah, bisa dilihat bentuknya, bisa dilihat bendanya, maka cukup dengan melihat. Kita lihat saja satu tumpuk itu. Walaupun kita nggak tahu berapa kilo ukurannya berapa, cukup dengan melihat sah dijual. Tapi kalau benda yang kita beli adalah benda yang kecampur sama yang lain, contoh kita membeli 1 kilo dari sekarung beras. Jadi ada beras 1 karung, kita pengen beli, Pak saya pengen beli 1 kilo dari beras ini. Nah itu hukumnya harus mengetahui kadarnya. Jadi harus ditimbang dulu. Sedang ada satu lagi, apabila kita membeli barang yang tidak ada barangnya. Artinya kita cuma menyebutkan kriteria barang. Kita datangin ke si penjual, Pak, saya beli 1 motor yang merek ini, yang kriterianya kita sebutkan semua. Terus barang yang kita beli yang mana itu barang? Enggak jelas.
nanti si penjual tinggal nyari barang yang sesuai dengan yang kita sebutkan dalam syarat dalam ketika akad tadi. Nah, itu namanya bai' fi zimmah. Nah, boleh seperti itu, silahkan, diperbolehkan. Kemudian untuk hari ini, malam ini kita lanjutkan tentang syarat yang terakhir, yaitu syuruti sighatil bai'. Syarat sighat ataupun akad, syarat lafaz yang diucapkan ketika jual beli. Karena rukun jual beli yang pertama si penjual, yang kedua si pembeli, yang ketiga benda yang dijual, yang terakhir sighat ataupun ijab dan kabul. Ijab dari pihak si penjual, kabul dari pihak si pembeli. Nah, ini syarat syurut sighatil bai'. Syarat sighat bai' ataupun syarat ijab dan kabul. Yang syurutu sighatil bai'i 13. Syarat sighat bai' jual beli, syarat sighatnya ataupun akadnya harus ijab kabul jual beli harus terdapat 13 syarat. Nah, 13 syarat. Yang pertama, alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabi. Tidak diselangi antara ijab dan kabul oleh pembicaraan yang tidak ada hubungan dengan jual beli. Misalkan nih, saya jual barang ini, bapak saya jual, misalkan saya jual ini motor seharga 10 juta. Akhirnya ngobrol, kamu gimana kabarnya, sehat, orang tua gimana? Tanya yang lain-lain yang nggak ada hubungan sama sekali dengan jual beli. Nah, kemudian baru udah selesai ngobrol 5 menit, udah saya beli tadi yang saya beli. Nggak boleh. Nah, itu akad seperti itu tidak sah. Jadi ijab dan antara ijab dari pihak si penjual, lafaz dari pihak si penjual, lafaz membeli dari pihak si pembeli ataupun kabul tidak boleh diselangi oleh pembicaraan yang ajnabi. Artinya pembicaraan yang nggak ada hubungan dengan jual beli. Tapi kalau misalkan ini saya jual motor seharga 10 juta, kemudian si pembeli nanya aku, ini motornya masih bagus nggak? Boleh saya lihat dulu. Nanti baru selesai, udah saya jadi beli. Ini seperti ini boleh. Jadi pembicaraan yang masih menyangkut jual beli. Jadi pembicaraan antara saya jual dengan saya beli, antara saya jual dengan saya beli diselangi oleh pembicaraan tapi yang masih ada hubungannya dengan jual beli, jadi boleh. Yang tidak diperbolehkan pembicaraan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan jual beli. Maka ini saya jual motor seharga 10 juta, oh ya khair, saya lihat dulu, ntar kamu gimana, nanyain yang lain, kamu kapan pulang kampung, kapan mudik. Artinya pembicaraan yang nggak ada hubungan dengan jual beli, baru nanti setelah ngobrol 1 menit 2 menit dia si pembeli udah saya beli. Ini nggak sah. Tidak sah jual beli, tidak sah ijab dan kabul yang diselangi oleh pembicaraan yang tidak ada hubungan dengan jual beli. Kemudian yang kedua, wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Tidak boleh antara ijab dan kabul diselangi oleh diam yang terlalu lama. Udah saya jual ini motor seharga 10 juta. Si pembeli udah tidur, dia nggak ngobrol sama dia, diam. Udah selesai 3 menit, 5 menit baru, oh ya khair saya beli. Nggak boleh. Jadi terlalu lama diam. Tapi kalau diamnya cuma sebentar untuk narik nafas, itu dibolehkan. Jadi antara jual dan beli, antara menjual dari pihak si penjual dan membeli dari pihak si pembeli, ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang terlalu lama. Kalau misalnya jual beli tanpa ada pembicaraan, misalnya kita kayak saham. Saham beli sampai komputer, beli. Itu mungkin masuknya dalam bai' yang tadi, bai' fi zimmah. Bai' dia yang namanya jual beli itu enggak harus tidak, dia di makam membeli mengucapkan tulisan. Ini saya jual, misalkan saya nggak bisa ngobrol, malas ngobrol,
saya jual motor ini kepadamu seharga 10 juta. Nanti si pembeli, saya beli, tulisan. Kan ada beli sekarang kali. Enter aja gitu. Iya, beli. Jual juga. Itu ya mungkin itu bagian dari bentuk apa namanya jual dalam bentuk apa namanya akad berbentuk tulisan boleh. Marhaba. Ya itu akadnya seperti tadi berbentuk tulisan, misalkan ada di internet kan ada tulisan beli, kita tekan beli, dianggap itu apa namanya seolah-olah kita apa namanya membeli dalam bentuk tulisan. Tapi zaman sekarang udah semua sedang nggak mak. Gimana? Ya, mungkin akadnya berbentuk tulisan itu. Kayak misalkan di internet kan ada kita beli HP, beli sekarang, kita tekan aja, sudah dianggap juga. Ya, diangkat. Saya itu mungkin sama persis seperti jual beli dalam bentuk tulisan. Jadi misalkan kita malas ngobrol, itu tulis di kertas, saya jual kepadamu motor seharga 10 juta, kita kasih ke dia ini. Akhirnya dia balik ngirim surat lagi, saya terima. Apa dianggap jual beli itu? Dianggap jual beli, tapi harus ada niat. Kata ulama, menulis diposisikan seperti mengucapkan, tapi syaratnya harus niat. Itu sama persis misalkan seorang suami, na'udzubillah min dzalik, menulis di kertas, mengirim pesan SMS, chat WA, saya cerai kamu. Ngirim ke istri. Kalau niat, ketika dia tulis itu dia niat, jatuh talak. Makanya jangan main-main kalimat-kalimat cerai tolak, nggak boleh. Sampai di chat WA apapun nggak boleh. Jadi itu mungkin diposisikan di seolah-olah dalam bentuk jual beli dalam bentuk tulisan. Jadi tulisan sama hukumnya seperti mengucapkan. Sama seperti hukum mengucapkan, tapi syarat harus niat. Ketika kita klik itu berniat, ya dianggap jual beli. Nah, sama persis seperti jual beli sekarang, nggak ada lagi jual beli online semua sekarang. Shopee, Tokopedia, apalagi itu banyak. Itu semua seperti itu, beli, ya beli. Nggak ada lagi mengucapkan. Itu mungkin diposisikan seperti bank yang berbentuk tulisan, cuman bendanya tidak ada. Itu bendanya nggak terlihat. Itu mungkin termasuk dalam bank yang ketiga tadi. Sama seperti kita datang ke penjual HP, Pak, saya beli HP ya, satu merek ini, merek tipe ini, memori sekian, seharga 10 juta ya, kasih uang. HP-nya yang mana HP-nya sekarang? Nggak ada HP-nya. Dia nyari HP-nya, itu namanya bi' fi zimmah. Boleh seperti itu, sah jual beli. Ya, jual. Jadi bi' online itu sama persis seperti bi' fi zimmah, tapi syaratnya nggak boleh ngutang. Nggak boleh pay later. Nah, sekarang itu banyak lagi diangkat supaya kita cepat dikasih diskon banyak. Pay later. Itu di mana-mana pay later. Artinya beli sekarang, bayar nanti di akhir bulan, kayak kredit. Nah, ini jangan pakai pay later. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sekarang manusia yang terjebak pinjol, terjebak utang. Memang zaman sekarang memang lagi padahal aib disebut. Kalau dalam Islam seseorang makruh membeli dalam bentuk utang walaupun dia yakin mampu bayar. Kalau kita sekarang lebih nyaman pakai kartu kredit, sebenarnya jangan, makruh. Marhaba. Ya, kalau untuk modal barang lain. Ini enggak, Pak, bukan untuk modal. Beli barang biasa, beli di warung, beli 5.000 di Alfamart, Indomaret. Kita kadang-kadang ngebalik pakai apa? Kartu kredit. Bayar di akhir bulan.
Jangan beli dalam bentuk hutang. Lebih baik pakai kartu debit. Selesai langsung. Walau tanpa bunga. Ngutang itu pada dirinya, pada dasarnya hutang itu tidak bagus. Walaupun kita yakin kita mampu membayar di akhir bulan. Saya yakin mampu membayar, saya ada gaji di akhir bulan. Tapi yang namanya utang dalam Islam tidak dianjurkan. Apalagi kalau enggak yakin, enggak mampu bayar, kalau enggak darurat haram. Kita ngutang, yakin enggak mampu membayar, itu hukumnya haram. Tapi kecuali darurat, beras enggak ada di rumah, kalau enggak beli meninggal, itu lain. Kalau masuk itu utang itu masuk kapital G bagaimana? Marhaba. Kita termasuk kapital juga itu. Dulu utang itu utang mau bebas. Kapital G saya tambah kapital. Ya artinya, misalkan kita ngutang di bank untuk modal, misalkan kita butuh modal 100 juta, tapi otomatis berusaha bank syariah, jangan bank konvensional, riba itu pasti riba, haram riba, naudzubillah min dzalik. Misalkan kita ngutang di bank syariah, misalkan butuh uang 100 juta buat modal, itu lain, dan kita yakin tak sanggup membayar, itu ya untuk darurat, untuk kebutuhan seperti itu mudah. Apabila misalkan kita nggak punya uang lain, pengen butuh modal, kita aset banyak, rumah aset yang lain, tanah banyak, cuma nggak mau jual, akhirnya kita ngutang aja di bank dulu. Artinya kita membutuhkan saat itu lain. Walaupun kita butuh, artinya kita ngutang untuk kebutuhan. Tapi kalau sekarang memang kartu kredit itu sekarang memang lagi digalakkan, lagi diagung-agungkan, seolah-olah kalau orang bayar kartu kredit ada perasaan gengsi dikit, ada perasaan lebih marwahnya, martabatnya lebih tinggi. Padahal na'udzubillah min dzalik. Beli di Alfamart 5.000, ngapain pakai kartu kredit? Bayar 5.000 selesai. Ataupun ya, pokoknya jangan bentuk ngutang, usahakan jauhi kartu kredit. Walaupun kecuali yang seperti tadi Bapak bilang modal, itu lain. Kecuali misalkan kita nggak ada modal, ngutang di bank syariah misalkan, itu silakan. Tapi ini hal-hal yang memang kita mampu membayar cash, tapi lebih enak kredit. Jangan kredit, jangan ngutang. Muslim tidak dianjurkan ngutang. Jadi walaupun misalnya kita beli kendaraan, beli cicil kredit, nggak boleh. Lebih kalau bisa cash, lebih baik cash. Yang namanya utang tidak dianjurkan dalam Islam. Ngutang itu tidak dianjurkan kecuali karena kebutuhan. Kecuali misalkan kalau misalkan kita kredit, kita masih butuh uang ke yang lain, butuh uang ke modal yang lain, sehingga untuk beli motor bisanya pakai kredit, silahkan kredit, boleh. Artinya bukan saya mengharamkan kredit, saya tidak, silahkan kredit, silahkan boleh. Tapi yang pasti berusaha untuk tidak kredit. Artinya kita berusaha untuk menjauhi hutang. Karena hukum hutang pada dasarnya bagi orang yang tidak membutuhkan, hutang bagi orang yang tidak membutuhkan, walaupun ia yakin bakal sanggup membayar, hukumnya tidak bagus, tidak dianjurkan, makruh, tidak bagus. Kecuali kita butuh. Nah, kalau kita butuh ataupun butuh modal lain, apa susahnya cash? Tinggal bawa uang kasih selesai, ataupun pakai kartu debit yang langsung bayar. Ngapain pakai kartu kredit? Nanti kita nggak tahu, bisa jadi ntar malam kita meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Itu siapa yang nanggung tagihan? Bisa jadi kita meninggal, hilang kartu kredit, nggak tahu kemana, ntar anak kita nggak tahu berapa tagihan, hilang semua. Siapa yang ngebayar? Oh, di hari kiamat bakal dituntut, kita dikubur nanti. Makanya berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi hutang. Hutang itu tidak bagus. Dalam Islam tidak dianjurkan hutang sama sekali, kecuali karena darurat, karena hajat, karena membutuhkan buat modal, ataupun buat nyicil motor seperti tadi untuk bayar cash, nggak punya uang. Tapi kita sekarang uang di bank banyak. Ngapain beli kredit, beli motor? Tinggal ngasih cash selesai. Sehingga kita nggak lagi terjebak dengan hutang. Jadi dalam Islam tidak dianjurkan hutang, tidak dianjurkan hutang. Walaupun sekarang dalam dunia sekarang memang lagi digalakkan itu hutang-hutang.
Kalau kita buka internet itu pay later itu pinjol. Pinjol setiap kita buka apa namanya YouTube itu pasti di awalnya apa namanya promosi danaku pay later, go pay later itu paling banyak. Naudzubillah min dzalik. Artinya hutang. Bayar di akhir bulan. Walaupun seperti tadi kayak Pak Haji bilang, walaupun kan saya Ustaz enggak ada bunga, walaupun kalau enggak ada bunga memang haram. Kalau hutang ada bunga haram. Ini hutang tidak ada bunga tidak ada anjurkan. Kalau kita memang tidak membutuhkan, apalagi kita punya uang cash banyak. Apa susahnya bayar cash selesai? Ngapain pakai kartu kredit? Kalau misalkan buat kartu, kasih kartu debit, bayar selesai. Karena kita nggak tahu kapan meninggal, tiba-tiba selesai gitu kredit tagihan belum dibayar, kita meninggal, anak kita nggak mau bayar, nah, itu pusing. Kita yang dituntut di kubur. Sebisa mungkin untuk menjauhi hutang. Sebisa, walaupun di dunia perekonomian sekarang memang orang kalau pakai kartu kredit perasaan martabatnya lebih tinggi. Orang sekarang kalau pakai kartu kredit cuma gesek doang seolah-olah dia merasa bahwa dia itu orang kaya. Kalau orang yang bayar cash, bayar uang 5.000, 10.000 buat uang cash seolah-olah hina sekarang. Naudzubillah min dzalik. Sekarang orang berhutang seolah-olah lebih wow. Padahal tidak, hutang itu hina. Kita yang namanya berhutang sama orang itu sama dengan hina. Orang berhutang sama dengan hina. Kecuali darurat. Hutang itu jangan berhutang kecuali darurat atau hajat ketika butuh. Ketika enggak butuh dan kita punya uang cash, berusaha bayar cash. Jangan pakai kartu kredit. Ini menurut saya jangan pakai kartu kredit kecuali seperti tadi memang lagi enggak bawa uang cash atau ya karena ada hajat lah. Tapi kalau bisa bawa kartu debit yang bisa bayar cash langsung ataupun memang punya uang cash, silahkan bayar cash. Jangan mencari martabat, mencari wibawa biar martabatnya lebih tinggi pakai hutang. Enggak. Marhaba. Kalau misalkan kayak beli sesuatu kayak nasi goreng atau apa gitu, kita kan nggak bilang beli, cuman pesen aja, Pak 2 ya. Itu kalau itu yang di awal kemarin. Kalau benda-benda yang kecil seperti itu. Kalau kita tanya ke orang-orang kira-kira sekarang kalau cuman dengan ngasih cuman pesan-pesan sudah dijual beli atau tidak? Kalau kita tanya ke orang ramai pasti semua orang kan itu udah dianggap jual beli. Sudah. Tapi kan nggak ngomong beli, dia nggak ngomong. Iya, kalau tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Cuman dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang dibolehkan beramal. Yang mengatakan sah jual beli tanpa sigat di yang benda-benda yang kecil seperti ini, seperti sayur. Soalnya kebanyakan banyak pasti Pak 2 ya misalnya. Iya, saya juga seperti itu. Tapi kalau di benda-benda yang besar yang harganya ratusan ribu, jutaan, sebisa mungkin pakai sigat. Jadi antara ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang terlalu lama. Saya jual, habis itu diam, dia nggak ngobrol-ngobrol, udah 5 menit baru saya beli. Nggak boleh. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa in yatawafaqa fil ma'na. Antara ijab dan kabul harus maknanya harus sesuai. Jangan kata si penjual, ini saya jual 10.000, ya saya beli 15.000. Beda, nggak boleh. Jadi antara si penjual yang diucapkan penjual dengan yang diucapkan si pembeli harus sama. Ataupun misalkan ini saya jual baju kuning, misalkan penjual ini saya jual ke bapak baju kuning 100.000. Oh iya saya beli baju merah. Oh nggak boleh, nggak sah. Jadi antara si penjual dan si pembeli lafaz yang diucapkan maknanya harus sama. Jangan sini mengatakan udah saya jual 100.000, kata si pembeli saya beli 500.000. Sah atau tidak? Nggak sah seperti itu. Jadi harus sesuai. La ilaha illallah. Kemudian yang syarat selanjutnya wa adamut ta'liq. Enggak boleh pakai syarat. Jual beli enggak boleh pakai syarat.
apabila saya besok sehat, saya jual ke kamu ini. Sah itu jual beli seperti ya, saya beli. Artinya besok kalau tiba-tiba sehat, dia langsung jadi akad jual beli sudah terjadi. Oh, nggak boleh. Di akad jual beli tidak boleh pakai syarat. Harus tanjis, harus langsung, tidak boleh syarat-syarat. Tapi kalau misalkan ini kalau cuma sekedar janji boleh. Misalkan hari ini, entar kalau saya sehat saya jual kamu. Nanti ketika sehat, kalau benar sehat baru diakad lagi. Nah ini saya jual kamu. Itu boleh. Karena yang kemarin itu bukan akad, bukan jual beli, tapi yang kemarin cuma janji doang, janji doang. Tapi kalau yang kemarin dari ini kalau saya sehat, kalau saya sembuh besok, kalau saya sembuh besok, maka ini mobil saya jual ke kamu seharga 100 juta. Ya saya beli. Hari ini dia beli, sehat belum? Nah, boleh akad sah seperti tidak sah, tidak sah. Kalau mau besok giliran sudah sembuh akad sekali lagi. Nah ini saya sudah sembuh ya udah, ini mobil saya jual ke kamu seharga 100 juta. Nah, boleh. Artinya akad jual beli tidak boleh dipakai, tidak boleh pakai syarat, tidak boleh pakai syarat. Kemudian selanjutnya wa adamu ta'qid. Jadi akad jual beli tidak boleh pakai waktu. Ini saya jual ke kamu mobil ini selama setahun. Artinya ntar selesai setahun balik lagi. Enggak boleh. Enggak asal. Marhaba? Tapi akadnya jual beli. Enggak boleh. Enggak asal jual beli pakai waktu. Karena yang namanya jual beli memindahkan manfaat ataupun kepemilikan selama-lama. Bukan kalau pakai waktu, itu namanya sewa. Sewa. La ilaha illallah. Kemudian syarat selanjutnya wa ay yatalaffaz bihaitsu yasma'uhu man bi qurbih. Si lafaz ijab dan kabul harus diucapkan, jangan dalam hati. Dalam hati syahulu. Kayak orang baca Fatihah dalam hati giliran salat, enggak sah salat. Orang baca dalam hati, kadang-kadang cuma goyang mulut doang enggak kedengar. Lagi salat. Enggak baca. Baca di mana Ustaz? Baca dalam hati saya. Biar khusyuk bacanya. Oh, enggak sah salat. Enggak sah salat, harus ulang. Salat yang Fatihah yang dibaca dalam hati harus ulang, enggak sah. Sama seperti jual beli juga. Jual beli, lafaz ijab dan kabul harus diucapkan yang sekiranya bisa didengar oleh orang samping. Jangan jual beli dalam hati atau jual beli dalam. Tapi kalau lewat chat saya kan ngucapin apa-apa itu boleh karena lewat tulisan. Itu lain lagi lewat tulisan. Kemudian wa baqa'ul ahliyati ila wujudi syaqqil akhar, dan tetap memiliki hak ataupun memiliki hak untuk jual beli sampai terjadi pihak yang kedua. Misalkan si penjual ini saya jual mobil saya ke kamu seharga 100 juta. Sebelum diucapkan sama si pembeli dia gila. Sebelum si pembeli mengatakan oh saya beli, tiba-tiba dia gila. Na'udzubillah min dzalik. Sah jual beli? Enggak sah. Karena sebelum si pembeli menerima jual beli, si penjual sudah kehilangan hak untuk memiliki hak untuk jual beli. Karena orang majnun, orang gila tidak boleh jual beli, tidak sah. Jadi itu seperti itu, harus sampai selesai pembeli mengatakan saya beli seharga 100 juta. Kalau gila setelah itu boleh sah jual beli. Tapi kalau sebelum dikabul tiba-tiba sudah gila duluan, enggak sah jual beli. La ilaha illallah. Saya jual beli. Begini akad. Sore nanti saya bayar. Oh, kalau bayar nanti boleh. Itu namanya utang. Itulah utang. Ini saya beli seharga 100 juta tapi nanti Pak saya beli ya saya kasih uang ya. Ini boleh ini boleh utang seperti ini. Itu namanya utang. Boleh kecuali apabila terjadi jual beli di hal seperti ini pada emas dan uang. Beli dolar.
ini Pak saya beli dolar seharga $100, seharga 1.600.000, tapi nanti saya kasih rupiah ya, nggak boleh, haram, riba nasiah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau benda lain silahkan, motor, mobil, utang. Suka kali enak ngutang soalnya nggak bayar langsung. Wallahu a'lam bishawab.